Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita dahsyat. Kita sia-sia kalau kita tinggalkan Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak berguna kalau Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Bersyukur Tuhan baik dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan, saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Dan mungkin ini pertama kalinya saya ada di tempat ini, beribadah di tempat ini dan melayani. Saya pertama-tama bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk saya bisa melayani. Dan terima kasih untuk Pastor Jerry, istri yang beri kesempatan untuk saya bisa melayani hari ini di tempat ini. Ya, Pastor Jerry ini adalah saudara saya, adalah abang saya, adalah kakak saya. Dan kami percaya bahwa kami adalah saudara di dalam Tuhan. Kami saling menopang, mendukung di dalam pelayanan. Dan Ibu Pendeta Leni ini adalah teman saya yang baik ya. Kami pernah pelayanan sama-sama di Sumba, berjuang bersama-sama dalam melayani orang-orang kafir di sana. Dan puji Tuhan ya, oleh pertolongan Tuhan banyak jiwa dimenangkan. Ada banyak orang kafir yang ikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan dibaptis, dan akhirnya ada satu gereja Tuhan dan yang kami bangun di sana. Dan ada saat ini ada banyak gereja yang sudah ada di Pulau Sumba. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita dahsyat ya. Kami sama-sama di Sumba dan waktu itu Ibu Pendeta Leni pulang duluan karena datang Kupang ketemu jodoh dengan Pak Pendeta Jerry. Dan puji Tuhan kami bersyukur ya, sama-sama hamba Tuhan melayani ya. Saya juga mau memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Lexi Henok ya. Puji Tuhan, saya ya melayani di beberapa tempat di Sumba, di Rote, dan saat ini ada di Bau. Saya juga lagi merintis di Belo ya. Saya punya istri satu dan memang hanya satu. Istri juga hamba Tuhan. Istri tidak bisa hadir karena juga ada pelayanan. Hari ini juga pimpin perjamuan. Dan saya punya anak 5 ya. Anak kandung itu 3. Lalu anak angkat itu ada 2. Anak 3 laki-laki. Anak kandung itu 3 laki-laki. Yang kakak sekarang lagi kuliah di Berea. Lalu yang anak angkat yang perempuan juga sekarang semester 3 di Sati. Lalu yang nomor 2 itu kuliah di IAKEN, ambil musik gerejawi. Dan yang anak angkat yang 1 sekarang kelas 2 SMP. Lalu si bungsu itu kelas 3 SD. Ya, puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan itu baik ya. Dan tentu saya juga terus memohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua supaya kami tetap semangat, tetap kuat, dan tetap jadi berkat dimanapun Tuhan izinkan kami berada dan melayani. Ya, tentu kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak bisa apa-apa tanpa ada dukungan doa, dan itu sangat penting bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kasih Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dan kita lihat firman Tuhan. Ingin saya sampaikan buat kita di dalam Kejadian pasal 26. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Untuk menghargai firman Allah, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan baca bergantian. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menambahkan diri kepadanya sesama firman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat tanda keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan berikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini,
kepadaku, itu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini, karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama dia ada di sana, pada suatu kali menjemput orang Abimelek, raja orang Filistin itu dari Begiat. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbu dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi yang tidak berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini dibunuh dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka mengamalkan Ishak rencana itu, dan tahun-tahun Yahuda yang berada atas 100 kali lipat, seperti yang diberkati. Sama-sama ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Terima kasih untuk kerjasamanya, silakan duduk. Sekali lagi shalom, kekasih Tuhan. Kasih Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Allahnya Ishak adalah juga Allahnya kita. Amin. Dan apa yang Allah lakukan beribu-ribu tahun yang lalu, Allah yang sama melakukan perkara yang ajaib itu ada dalam kehidupan kita. Waktu kita tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kehidupan orang-orang yang ada pada beribu-ribu tahun yang lalu dan Tuhan berkati, saya percaya waktu kita hidup untuk Tuhan, tidak dipungkiri kehidupan kita pun diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Diberkati luar biasa oleh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati kita itu tidak main-main, ya. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tetap hiduplah di dalam Tuhan. Amen. Kasih Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, kalau berbicara soal berkat, pasti semua orang ingin diberkati. Apalagi dalam situasi dan keadaan seperti ini, ya, dengan pandemi ini, maka sendi-sendi kehidupan manusia itu rasanya merosot semua, menurun semua. Dan yang pastinya semua orang ingin diberkati. Bapak Ibu Saudara dan saya pun pasti ingin diberkati. Ya. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang yang ada saudara, maka kita bisa menemukan bahwa kelihatan semua orang itu hidupnya sama. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada orang yang menjaga kesehatannya baik-baik, tapi kok dia sakit. Jadi orang percaya dan orang tidak percaya kelihatannya sama. Kelihatannya ya, sama. Lalu ada orang yang sudah bekerja baik-baik, tapi tidak mendapatkan hasil yang sepatutnya. Ini juga kelihatannya sama antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Ada orang yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini kelihatannya juga sama antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan belum berhenti dengan kita. Amin. Sekali lagi, dalam proses apapun yang terjadi, dalam masalah apapun yang terjadi, dalam kesulitan dan kesukaran apapun yang terjadi, kesakit penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan belum berhenti dengan kita. Kenapa demikian saudara? Karena ada yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Perbedaannya apa? Orang yang tidak percaya
kelihatan mengalami masalah yang sama dengan kita, tetapi mereka lagi berjuang sendiri, mereka berusaha sendiri, bahkan mereka lagi mencari kekuatan-kekuatan yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka ingat kita tidak sendirian. Amin. Tuhan menyertai kita. Beberapa ayat di sini saya mau katakan, saya mau baca buat kita, bahwa dalam kesusahan, dalam kelaparan yang dialami oleh Ishak, saudara, ternyata ada penyertaan Tuhan. Ada 3 kali dikatakan di sini. Dari ayat yang ketiga saya baca buat kita. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat yang ke-24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, pada ayat yang ke-28 berkata, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Jadi jelas bagi kita saudara yang saya kasihi, masalah boleh sama, masalah boleh ada, sakit penyakit boleh ada, tekanan boleh ada, kelaparan mungkin boleh ada. Tetapi yang membuat kita beda dari orang yang tidak percaya adalah kita tidak berjuang sendiri. Ada penyertaan Tuhan, ada Allah Immanuel. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bacaan ini, maka kita akan temukan ya, ada prinsip yang menjadi pegangan kita, saudara. Kita akan belajar daripada Ishak, bagaimana ia diberkati oleh Tuhan luar biasa ya. Kalau kita melihat firman Tuhan dari 3 tokoh yang kita kagumi, Abraham, Ishak dan Yakub ya, maka kita temukan bahwa Ishak ini punya cerita tidak terlalu panjang. Abraham punya cerita hidup panjang sekali, demikian juga Yakub. Dan kalau kita melihat dalam pasal yang ke-26 ini, sekalipun pendek tetapi komplit menurut saya ya, karena ini betul-betul satu kehidupan yang memberi teladan bagi kita. Ini contoh yang baik bagi kita. Dan ini yang memberikan kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa pentingnya kita memiliki Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita. Amin. Kasih Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita pelajari dari Ishak ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami kekurangan, ketika dia mengalami kelaparan, tetapi dia diberkati dengan luar biasa oleh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama kita harus lihat bahwa Ishak diberkati itu tidak serta-merta membuat Ishak tidak mengalami kesulitan, saudara. Ya, bila tidak ada tantangan atau masalah yang terjadi dalam hidupnya, itu ada. Tetapi sekali lagi bahwa Tuhan yang menyertai Ishak di dalam kesulitan dan permasalahan yang ia hadapi. Kalau kita melihat dari ayat yang pertama, saudara, itu sangat jelas bagi kita. Dikatakan maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ayat pertama ini saja mengingatkan kepada kita bahwa ternyata hidup ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan. Sekalipun kita anak Tuhan, pasti kita akan mengalaminya. Dan ini yang terjadi pada Ishak. Bukan karena dia anak Tuhan lalu tidak ada tantangan yang ia hadapi, kesulitan yang ia hadapi, kelaparan yang ia hadapi. Bahkan dikatakan bahwa ini bukan kelaparan yang pertama, tetapi ini kelaparan yang kedua pada zaman Abraham. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini artinya bahwa masalah itu boleh ada, tantangan itu boleh ada, kesulitan itu boleh ada, tetapi Tuhan tetap ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat
dikatakan di sini bahwa timbullah kelaparan yang hebat. Dan sebagai manusia apa yang terjadi? Ishak mencoba dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, ia berlari, ia mau pergi ke Mesir, saudara. Karena dia tahu di Mesir itu kan ada sungai Nil yang memberi kehidupan. Di Mesir ada lumbung-lumbung yang dimana dia bisa dapat makanan di sana mungkin. Itu yang ada dalam konsep daripada Ishak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita pun terkadang kita mengalami hal yang sama. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, terkadang kita mulai dengan konsep kita, ya. Kita mulai cari pertolongan. Kita mulai berharap kepada si A, si B, si C. Kalau bisa kita dapat sesuatu dari sana, ya. Kita dapat pertolongan di sana. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi juga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada orang Kristen yang justru bersungut-sungut. Wah, saya ini kan orang Kristen, saya ini orang percaya. Kenapa hidup saya juga dilanda masalah? Hidup saya dilanda persoalan. Itu yang sering kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, bahwa siapapun kita, masalah itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan, pergumulan hidup pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Ada seorang jemaat, dia ini jemaat yang setia, tapi beberapa hari minggu dia tidak ke gereja. Lalu gembala pergi untuk menjenguk dia. Lalu ketemulah gembala dengan ini seorang ibu yang tidak ke gereja sudah beberapa minggu ini. Gembala ini tanya kenapa tidak ke gereja. Dia bilang, apa Pak Pendeta, saya tidak mau ke gereja lagi. Gembala tanya, kenapa tidak ke gereja? Wah, ternyata di gereja itu juga ada masalah, makanya saya tidak mau ke gereja. Masalahnya apa? Wah, di gereja saya berusaha untuk memuji, menyembah Tuhan. Kok ada orang di kiri kanan saya, kok mereka main gosip terus? Ada orang di kiri kanan saya justru main HP terus. Ada orang di kiri kanan saya itu bercerita terus. Makanya itu yang membuat saya malas ke gereja, Pak Pendeta. Pak Pendeta ini bilang, oh begitu masalahnya. Iya, kebetulan rumahnya dekat dengan gereja. Pendeta ini tidak berbicara banyak. Dia mengajak ibu ini, ibu, mari bersama dengan saya. Ibu ini bingung mau buat apa pendeta ini. Pendeta pergi dan mengambil sebuah gelas dan menaruh air di dalam, itu hampir penuh, saudara. Lalu dia bilang sama ibu ini, ibu pegang air ini di gelas ini dan ibu coba keliling gereja ini. Usahakan supaya air di gelas ini jangan sampai tumpah. Maksudnya apa Pak Pendeta? Ibu jalan dulu. Hanya demikian. Lalu akhirnya dia jalan, saudara. Dia ikut juga. Dia pegang air di gelas dengan cukup hati-hati. Dia mengelilingi gereja itu sampai pada titik yang ditentukan oleh gembala. Dia berdiri di situ dan benar air itu tidak tumpah. Pendeta itu bertanya, apa yang membuat ibu berhasil sampai air itu tidak tumpah? Dia bilang, saya terlalu hati-hati. Yang berikut, saya benar-benar fokus waktu saya jalan sehingga air itu sampai tidak tumpah. Pendeta ini bilang, ibu, sebagaimana ibu jaga air itu dengan baik dan ibu fokus sampai air itu tidak tumpah. Ingat, di gereja bukan berarti tidak ada masalah. Di gereja bukan tidak ada orang-orang yang justru kadang-kadang juga menyimpang, ada. Tetapi ibu belajar untuk fokus kepada Tuhan. Ketika ibu fokus, dengan ibu tidak melihat kiri dan ke kanan, melihat keberadaan orang yang ada di sekelilingmu, melihat hidup dari orang yang ada sekelilingmu, tapi hidupmu benar-benar untuk Tuhan. Ibu fokus dengan Tuhan. Yang ibu alami adalah kuasa Tuhan.
Yang ibu alami adalah kasih Tuhan. Yang ibu alami adalah hadirat Tuhan. Yang ibu alami adalah perjumpaan ibu dengan Tuhan. Dan yang jelas itu membuat ibu akan betah setia. Membuat ibu ini menangis, saudara. Dia menangis. Lalu minggu berikutnya dia ke gereja. Waktu dia ke gereja, dia tidak pusing lagi dengan orang di kiri kanannya. Dia fokus dengan Tuhan. Begitu ada doa dinaikkan, dia doa dengan sungguh-sungguh. Begitu ada puji-pujian dinaikkan, dia memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu firman Tuhan diseberangkan, disampaikan, dia dengar dengan baik. Dan dia merasa sangat diberkati. Dia penuh dengan sukacita. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Dia tidak seperti yang beberapa waktu yang lalu, dia pulang dengan cemooh, dia pulang dengan sungutan dan lain sebagainya. Saat itu dia pulang dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena dia tidak fokus dengan yang ada di kiri kanannya, tetapi dia fokus dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masalah itu pasti ada. Persoalan, pergumulan itu pasti ada. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah jangan fokus kepada masalah itu. Fokuslah kepada Tuhan. Di sini Ishak mencoba ketika terjadi kelaparan, dia mau ke Mesir, saudara. Tetapi kita melihat dalam perjalanan, ayat yang kedua mengatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kepingin diberkati oleh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan itu memang menjadi kerinduan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dalam masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, kita masih mau tetap fokus kepada masalah itu atau fokus kepada Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, sakit, penyakit mungkin, tekanan yang kita alami, apakah kita bersedia mendengar suara Tuhan? Siap mendengar suara Tuhan, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan kita, itu bertentangan dengan kemauan kita. Tapi kalau itu adalah keinginan Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, siapkah kita mendengar suara Tuhan atau tidak? Ini yang terjadi dengan Ishak. Waktu terjadi kelaparan yang ada dalam pikirannya, karena itu juga yang dilakukan oleh ayahnya Abraham. Waktu terjadi kelaparan, dia juga pergi ke Mesir. Dan mungkin itu sudah menjadi sejarah. Itu yang sudah tertanam dalam pikirannya. Mesir adalah tempat di mana dia bisa mendapatkan pertolongan. Tetapi saat itu justru Tuhan melarang dia, jangan pergi ke Mesir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus berani untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Amin. Mendengar firman Tuhan itu merupakan hal yang penting bagi setiap anak Tuhan. Sebab apa? Bukan hanya menuntun kita kepada mujizat-mujizat yang Allah sediakan, tetapi firman Allah yang kita dengar akan menjadi pelita yang menuntun langkah hidup kita dan akan memberikan kita hikmat di dalam setiap masalah apapun yang kita hadapi, sehingga kita bukan mengalami jalan buntu, tetapi kita akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Saudara yang saya kasih, ada seorang pendeta, dia pelayanan di kampung. Karena di kampung dulu belum ada listrik, jalan malam pergi pelayanan harus pakai obor. Dia pelayanan di daerah yang banyak jurang. Waktu jalan dengan jemaat, tiba-tiba pendeta ini jatuh ke dalam jurang. Waktu jatuh ke dalam jurang, dia hanya berteriak, Tuhan Yesus tolong. Dan memang Tuhan tolong sampai dia tersangkut di sebuah pohon dan dia bisa memegang dahan pohon, saudara. Itu malam dan dia tidak bisa lihat apa-apa. Yang ada dalam pikirannya adalah ketika dia melepaskan tangannya dari dahan pohon itu, pasti dia akan jatuh ke dalam jurang yang dalam dan selesai. Begitu dia ada terus memegang dahan pohon itu, dia berdoa, Tuhan tolong. Jemaat juga berteriak dari atas, aduh Tuhan tolong gembala kami,
Tuhan tolong pendeta kami. Pendeta ini juga terus berdoa, Tuhan tolong selamatkan saya. Saudara yang saya kasih, tiba-tiba ada suara Tuhan yang benar didengar. Suara Tuhan itu mengatakan, lepaskan tanganmu. Lepaskan tanganmu. Saudara, yang adalah pikiran pendeta ini awal, kalau dia lepas tangan, dia akan jatuh ke dalam jurang yang dalam dan dia akan selesai. Tapi ketika dia terus berdoa, suara itu yang dia terus dengar, lepaskan tanganmu. Dia mau mencoba berkata, bagaimana saya bisa melepaskan tangan saya, Tuhan? Sebab waktu saya lepaskan tangan saya, nanti saya akan mati. Tetapi suara itu berulang kali datang kepadanya, lepaskan tanganmu. Dan memang karena malam dia tidak lihat apa-apa. Begitu dia lepas tangan, ternyata dia langsung injak tanah. Ternyata dalam pikirannya bukan jatuh ke dalam jurang yang dalam lalu mati, tapi begitu dia lepas tangan, dia selamat karena jarak antara kakinya dengan tanah itu hanya beberapa meter saja. Selamat dia. Saudara yang saya kasih, terkadang keinginan kita berbeda dengan keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kadang menurut kita, Tuhan ini tidak masuk akal. Bagi saya Tuhan ini tidak masuk akal. Tetapi kalau itu yang Tuhan mau, mari kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Dengarkan suara Tuhan. Kita lihat contoh Elia. Pada waktu dia ada di sungai Kerit, di sungai Kerit yang tidak ada kehidupan di situ sebenarnya, tetapi Tuhan izinkan Elia di sana mendengarkan apa kata Tuhan. Dan kalau kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, itu menyatakan kepada kita bahwa di sungai Kerit ada penyediaan ajaib dari Tuhan. Tuhan menyediakan makanan bagi Elia, bahkan yang tidak masuk akal, saudara. Tuhan bisa pakai burung gagak pergi bawa makanan bagi Elia. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal, tetapi itulah cara Tuhan. Amin. Ketika kita belajar mendengarkan suara Tuhan, saudara, terkadang itu tidak masuk akal, dan itu mungkin bagi kita, wah, ini jangan sampai menghancurkan hidup saya. Itu pikiran kita, itu yang ada dalam konsep kita, tetapi itu belum tentu dalam konsepnya Tuhan. Kalau Tuhan mau tolong kita, kalau Tuhan mau berkati kita, sekali lagi, Tuhan tidak kurang cara dan jalan. Sekalipun yang kita lihat, wah, ini suasananya membahayakan. Firman Allah di dalam kitab Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan gantikan padang gurun itu menjadi taman Eden. Tuhan akan gantikan padang belantara menjadi taman Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari belajar untuk dengar apa kata Tuhan. Apalagi yang suka-suka dengar gosip, yang suka-suka dengar berita hoax yang kadang mengkhawatirkan kita, karena kita ada dalam situasi keadaan yang saya mau bilang ini tidak pasti bagi kita, saudara. Ya, sebentar bilang ini virus sudah berhenti, sebentar bilang ini ada varian baru lagi, varian pertama, kedua, ketiga, dan kita tidak tahu lagi apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Para medis pun kewalahan. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat dalam bidang itu yang menangani COVID pun bingung dengan keadaan itu. Pemerintah pun bingung dengan keadaan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita belajar untuk mendengar suara Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah salah. Berilah telinga kita untuk dengarkan apa kata Tuhan. Dan saya percaya hari ini ketika kita dengar suara Tuhan baik-baik, kita pulang bukan bawa masalah, tapi kita pulang bawa berkat besar. Kita bukan pulang dengan ada kesulitan,
tekanan yang berat waktu kita datang, dan sakit penyakit yang berat yang menurut dokter tidak bisa disembuhkan lagi, tetapi kita pulang dengan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kenapa sampai Tuhan melarang Ishak jangan pergi ke Mesir? Bagian ini mengingatkan Ishak jangan mengandalkan kekuatan manusia. Saudara, bagi Ishak di sana ada air melimpah, di sana ada makanan yang melimpah. Tetapi sekali lagi, Tuhan menghendaki, Tuhan malah mencegah Ishak untuk jangan pergi ke Mesir. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Saudara yang saya kasih, Allah ingin mengajarkan Ishak untuk tidak bersandar kepada kekuatan manusia, tetapi bersandar dan berharaplah kepada Tuhan. Kita juga ingat firman Tuhan berkata, justru terkutuklah orang yang berharap dan mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuk, saudara. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang saya kasih, dalam ini tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan mencegah, melarang Ishak jangan pergi ke Mesir? Tuhan mau hidupnya diberkati dan dia harus jadi berkat bagi banyak orang. Dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan itu bisa menjadi kesaksian yang memberkati orang, maka dia harus berani untuk mengandalkan Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Yang berikut, bahwa Allah juga ingin mengajarkan Ishak bahwa Allah sendiri sanggup memelihara dan memberkati Ishak. Saudara yang saya kasih, betapa sering dalam kehidupan kita cenderung mengandalkan manusia daripada Allah. Ketika kita punya masalah, nomor satu yang ada dalam pikiran kita adalah pertolongan pada si A. Orang tua kita mungkin, keluarga kita mungkin, orang-orang yang selalu ada bersama-sama dengan kita mungkin, ada saudara kita yang mungkin sedikit berada dan lain sebagainya. Terkadang itu yang ada dalam pikiran kita, itu yang menjadi nomor satu. Tuhan mau mengajarkan Ishak bahwa Tuhanlah yang harus jadi nomor satu. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dalam kehidupan kita, saudara, sering terjadi hal yang sama. Kita menginginkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, lalu terkadang Allah menyuruh kita harus diam, berhenti. Itu artinya, saudara, Allah ingin kita jangan menyelesaikan masalah dengan cara kita, tapi Allah ingin menyelesaikan masalah dengan cara Allah. Ada saat bangsa Israel, Tuhan berkata kepada mereka, kamu diam dan aku akan berperang gantikan. Ada saatnya di mana Tuhan akan berkata kepada kita seperti itu, saudara. Tujuannya apa? Supaya Tuhan yang harus jadi nomor satu dalam hidup kita. Bukan salah satu dari pertolongan, tapi satu-satunya pertolongan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita ingat apa kata Daud? Kulayangkan pandangku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara yang saya kasih, ada seorang ibu, dia ini kaya karena dia punya suami kaya, suaminya meninggal, dia yang berkuasa, ya, jadi kekayaan semua ada. Kemana-mana dia bawa tas, itu di dalam tas itu duit yang banyak, ya, ada sejumlah ATM, ada barang emas di tasnya. Suatu saat dia nginap di sebuah hotel mewah. Lalu pada suatu pagi dia keluar dari hotel itu, dia jalan-jalan, dia kan terus membawa tasnya yang ada duit, ada ATM, ada barang emas. Waktu dia jalan-jalan di taman yang ada di hotel itu, ternyata di hotel itu ada sumur tua di situ yang tidak ditutup. Dan akhirnya ibu ini yang kaya ini jatuh masuk ke dalam sumur tua itu. Waktu dia jatuh masuk, saudara, memang tidak terlalu dalam, tapi karena namanya ibu, ya dia tidak bisa untuk naik kembali ke atas. Dia masuk ke dalam sumur itu dan beruntungnya dia selamat.
Waktu dalam sumur tua itu, dia tidak tahu mau buat apa, saudara. Dia membawa tasir penuh dengan duit, barang emas, ATM yang banyak. Lalu dia hanya bisa lihat, dan dia berkata, apa arti semuanya ini? Ternyata tidak bisa tolong saya. Untuk bertahan hidup, ada air yang menetes dari dinding-dinding sumur itu. Dia ambil lalu dia taruh di lidahnya. Lalu ada lumut-lumut yang ada di dinding ini, dia juga ambil untuk makan. Padahal apa, saudara? Ada duit banyak, ada ATM lagi, ada barang emas. Tapi mau ke mana? Mau belanja di mana? Ini dia sedang ada dalam sumur. Yang sebelumnya itu yang menjadi andalannya. Dia punya duit banyak, dia mau nginap di hotel mana itu sesuai keinginannya. Dia punya duit, dia punya segalanya. Tapi pada saat itu dia hanya bisa melihat duit itu seperti kertas yang tidak ada guna. Tidak ada berguna sama sekali. Berhari-hari dia di situ, sampai hari yang ketiga dia masih hidup, saudara. Situlah dia sadar, ternyata dia memerlukan Tuhan. Ketika dia sadar dia butuh Tuhan, dia berteriak histeris, Tuhan tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Itu hari yang ketiga. Dan puji Tuhan, tidak kebetulan Tuhan bawa tukang kebun ada lewat di situ dan dengar suara orang berteriak dari dalam lubang itu, dan bisa tolong ibu ini keluar dari sumur. Begitu dia keluar, dia bilang, tidak ada gunanya uang yang banyak. Ternyata tidak bisa tolong saya pada saat saya ada dalam sumur. Dia serahkan uang itu untuk pekerjaan misi, dan dia pun memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan harus menjadi andalan kita. Tuhan harus menjadi harapan kita. Kami yang hamba Tuhan kadang-kadang terlalu banyak sibuk melayani, lalu kadang kami tidak punya waktu juga untuk bersama dengan Tuhan. Saya pernah diingatkan Tuhan, saudara, di akhir Januari itu panas-panasnya COVID, dan pada saat itu saya juga sakit. Waktu saya pergi pelayanan di Alak, pulang saya kena hujan di jalan, saya sakit. Lalu besoknya saya tidak ke kantor. Saya telepon kawan-kawan, saya tidak ke kantor, ini saya lagi sakit. Hari berikutnya saya masih sakit. Lalu teman-teman mulai curiga, wah, jangan-jangan Pak kena COVID nih. Coba dulu periksa. Lalu saya bilang, oke lah, saya pergi periksa kalau begitu. Ya, saya pergi periksa di klinik asal. Waktu pergi saya santai-santai saja, aman. Saya pikir kan tidak ada apa-apa. Begitu periksa, saudara, lalu 1 jam kemudian baru ambil hasil. Waktu ambil hasil itu orang sudah terima, saya punya masih ditahan. Lalu saya disuruh itu berdiri sendiri. Saya sudah mulai curiga, ini jangan-jangan saya juga kena. Begitu ada seorang ibu yang pegang hasil itu, dia bilang, Pak, mohon maaf Pak, hasilnya Pak ini positif. Wah, saya langsung tersentak, saudara. Saya bilang, wah, kok bisa begitu? Tapi akhirnya saya terima. Saya langsung telepon ibu gembala, anak-anak, karena mereka juga di Belo. Saya bilang, saya ternyata dinyatakan positif, dan ibu dan anak-anak ke Balo, biar saya sendiri di Belo. Dan akhirnya saya sendiri di Belo. Itu saya baru pernah rasa bagaimana itu pisah dari keluarga karena sakit seperti itu. Kalau pisah karena kita pergi pelayanan, itu lainnya. Ini karena sakit, jadi keluarga harus pisah dari saya. Itu betul-betul saya rasa tekanan di hati saya, betul-betul sakit. Tapi mau tidak mau harus menjalani. Teman-teman juga bilang, Pak tidak usah datang ke kantor, karena saya sudah kasih informasi, kantor akhirnya di steril, di semprot dan lain sebagainya, dan tidak ke kantor juga. Saya di rumah di Belo, saudara. Saya berdoa, Tuhan apa mau? Tuhan ingatkan saya.
ini waktunya untuk engkau bersama dengan aku. Dan saat itu betul-betul saya sadar, saya harus ada dengan Tuhan, waktu pribadi dengan Tuhan. Saya mulai berdoa. Itu kesempatan di mana saya betul-betul ada dengan Tuhan. Tiap hari berdoa. 1 minggu kemudian saya pergi periksa. Saya pergi periksa di lab provinsi yang ada di Tamnos ini. Tunggu hasil. Hasilnya saudara begitu keluar, masih positif. Wah, saya juga rasa, bagaimana? Kok hasilnya positif? Saat itu hujan. Saya mulai drop betul saudara. Saya rasa imun tubuh saya kok turun. Saya berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan. Saya tidak sabar lagi. Tapi itulah kesempatan Tuhan izinkan untuk saya berdoa. Dan saya berdoa beberapa hari lagi berdoa. Beberapa hari kemudian saya pergi cek lagi di Siloam. Bapak tahu hasil PCR-nya positif. Saya Tuhan, kok bisa terjadi seperti ini? Tapi Tuhan mengizinkan saya. Tuhan harus berdoa. Dan saat itu saya lihat di media di Facebook itu ada begitu banyak orang mati. Di antaranya ada juga pendeta-pendeta yang mati. Saya bertanya, apakah saya salah satu dari mereka Tuhan? Tapi saya berdoa, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kan Tuhan bilang, ini waktunya untuk saya sendiri dengan Tuhan. Saya tuntut itu dari Tuhan. Saya berdoa, saudara. Saat itu betul-betul saya merasa bahwa Tuhan proses saya supaya saya ada penundukan diri. Saya ada kerendahan hati, bukan kekuatan saya, tapi Tuhan yang berkuasa atas hidup saya. Itu yang saya alami, saudara. Dan 2 minggu, ya, hampir 3 minggu, itu pas saya sakit itu mertua saya itu meninggal. Saya tidak bisa ke Rote. Ibu dan anak saya nomor 2 pergi. Itu buat saya juga tambah pikiran juga. Tapi sekali lagi itu kesempatan Tuhan izinkan saya sudah berdoa. Waktu 2 minggu lebih saya pergi periksa lagi. Saya bilang Tuhan tolong saya. Saya periksa lagi di Wira Sakti, rumah sakit Wira Sakti. Ini sudah yang keempat kali, ya kan? Sudah keempat. Saya berdoa Tuhan tolong. Begitu saya diperiksa, kan masih tunggu beberapa jam. Saya hanya bisa berdoa Tuhan tolong. Bapak Ibu tahu sedikit-sedikit saya pergi lihat. Sedikit-sedikit saya pergi cek. Jangan-jangan masih positif nih. Jangan-jangan masih positif. Tapi saya juga berdoa Tuhan tolong. Ternyata waktu itu berhasilnya keluar sudah negatif. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saat itu saya juga merasa kan saya harus jaga diri juga dari jemaat, keluarga dan lain sebagainya. Saya tidak puas. Beberapa hari kemudian saya tes lagi. Saya mau pastikan betul-betul sudah negatif atau tidak. Ya puji Tuhan, Tuhan tolong. Saat itu sudah negatif. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Apa yang Tuhan izinkan itu baik adanya. Daud sendiri berkata bahwa aku tertindas. Itu bukan hal yang jahat, tapi hal yang baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan, bersyukurlah. Kalau Tuhan izinkan itu untuk kita punya waktu pribadi dengan Tuhan, terima itu. Karena mungkin selama ini kita sibuk dan tidak punya waktu dengan Tuhan. Mari gunakan waktu itu. Waktu di mana Tuhan izinkan masalah, persoalan, tekanan, sakit, penyakit, untuk kita ada di hadirat Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Kita juga ingat Yakub, sampai Tuhan itu, ya malaikat Tuhan memukul sendi pangkal pahanya. Saudara, apa maksudnya itu? Maksudnya supaya Tuhan, Yakub memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Tidak lagi kekuatannya, kemampuannya, tetapi kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Kasih Tuhan yang saya kasih, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang berikut, kita lihat pada ayat yang ke-6. Ayat ini pendek, yang mengatakan bahwa jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa yang kita dapatkan dalam bacaan ini, saudara? Artinya bahwa Ishak benar-benar taat kepada suara Tuhan. Dia tidak melawan dengan tetap ikut kemauannya. Wah, saya harus tetap ke Mesir karena di Mesir saya tidak lapar, di
saya dapat makanan, di Mesir ada kehidupan. Dia tidak melawan, dia tidak menuruti keinginannya, tetapi dia mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan berkata jangan ke Mesir, dan akhirnya dia tetap memilih tinggal di Gerar. Saudara yang saya kasih, berbicara tentang ketaatan ini hal yang kelihatan hal yang mudah, tetapi untuk melakukan ketaatan adalah perkara yang sulit. Ya, apalagi taat ketika kita berada di dalam situasi yang sulit atau tidak mendukung. Ini hal yang tidak mudah. Betul? Tidak mudah, saudara. Tuhan, saya punya harapan besar, saya punya keinginan begini dan sebagainya. Lalu kenapa yang terjadi seperti ini? Tuhan bilang taat. Amin. Taat. Memang itu tidak gampang. Firman Allah berkata, waktu kita setia, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bersela engkau berlaku tidak bersela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelit-belit. Saudara yang saya kasih, itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Kadang betul sulit untuk kita terima, untuk taat kepada sesuatu yang menurut kita ini tidak masuk akal. Kadang bagi kita, wah ini sudah jalannya mulus, sudah baik, kenapa Tuhan maunya begini lagi? Saya memberikan satu cerita lagi buat kita. Saya kira Bapak Ibu jangan bosan ya. Saya harap Bapak Ibu jangan bosan. Amin. Ada seorang anak Tuhan, dia naik di sebuah bis. Karena supir bis ini masih menunggu penumpang yang lain naik, begitu full baru berangkat, sehingga dia masih tunggu. Anak Tuhan ini juga masih duduk tunggu. Tiba-tiba ada seorang yang stres, saudara, karena dia pakai pakaian compang-camping. Dia naik ke atas bis itu. Ya, orang yang tidak waras, dia beribut di situ, dia ngamuk-ngamuk di situ. Lalu dia langsung ke anak Tuhan ini. Dia bilang, hei kamu, turun dari bis ini. Turun dari bis ini. Saudara yang saya kasih, anak Tuhan ini bingung. Wah, kok orang gila satu ini suruh saya turun dari bis ini. Lalu saudara, dia tetap duduk saja. Tapi orang ini tidak berhenti bicara. Orang gila ini, kamu turun, turun dari bis ini. Berulang kali dia teriak dan suruh orang ini, anak itu turun dari bis ini. Jadi karena anak Tuhan ini rasa malu, karena orang banyak di situ dengar, dengan rasa malunya dia keluar, dia turun dari bis ini. Dia turun, dia heran-heran, kaget saja itu orang sudah jalan. Lalu juga bis itu juga jalan. Dia bilang tidak apa-apa, biasa tunggu bis berikutnya. Padahal dia punya kepentingan mendadak di mana dia harus jalan dengan bis pertama itu. Tapi karena hal itu maka dia harus tunggu lagi. Kasih Tuhan tahu, begitu bis itu jalan, 30 menit kemudian informasi datang ke terminal bis itu bahwa bis yang baru berangkat itu mengalami kecelakaan. Dan orang-orang yang ada dalam bis itu mati semuanya. Saudara, yang selamat siapa? Anak Tuhan ini. Saya kira itu orang gila yang pergi, tapi itu adalah cara Tuhan. Tuhan suruh orang gila itu untuk suruh dia keluar dari situ. Sesuatu yang tidak masuk akal, bertentangan dengan keinginan. Seharusnya dia ada dengan bis itu, tapi kok orang itu suruh dia keluar. Terkadang itulah cara-cara Tuhan bagi kita. Amin. Untuk menyelamatkan kita. Terkadang Tuhan ingin kita keluar dari keadaan kita, zona nyamannya kita, di mana kita merasa, wah Tuhan, saya sudah nyaman di sini, saya sudah baik di sini, saya sudah bisa melayani begini dan lain sebagainya. Tapi kadang Tuhan inginkan sesuatu yang lain daripada kita, untuk kita harus belajar taat kepada apa yang Tuhan mau. Saudara, saya kasih sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah dan keliru. Kalau Tuhan menyertai kita, rancangan Tuhan bukan rancangan malapetaka, rancangan menghancurkan kehidupan kita, tapi yang pasti ada berkat yang berkelimpahan.
Ada berkat yang luar biasa yang akan menyertai kehidupan kita. Intinya adalah taat kepada apa yang Tuhan mau. Bisa saja Ishak memilih tidak taat, tapi ini yang Tuhan mau. Sama juga dengan begitu Petrus pergi jala ikan, lalu dia kembali tidak dapat apa-apa, lalu Tuhan masih bisa pakai perahunya untuk Tuhan berkhotbah mengajar, lalu akhirnya Tuhan bilang sekarang bertolaklah ke seberang. Dia juga bilang, Tuhan semalam-malam kami tidak dapat apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya. Sekali lagi, dia menyuruh siapa? Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruhnya, ketika pergi jala ikan dapat ikan yang banyak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, terkadang kita ingin pakai pengalaman kita, kita ingin pakai kemauan kita. Tetapi kalau itu bertentangan dengan kehendak Tuhan dan yang Tuhan mau itu lain, lebih baik mari kita belajar untuk taat. Amin. Kadang-kadang Tuhan kasih kita berkat, lalu bersamaan juga dengan kita punya beban berat. Mau kasih keluar perpuluhannya atau mau pakai perpuluhan untuk beban, untuk bayar utang, itu jadi masalah. Tapi kalau kita belajar taat kepada apa yang Tuhan mau, saya percaya kita tidak kekurangan, kita pasti diberkati. Yang penting adalah taat. Pada waktu saya bergumul untuk dapat motor, Bapak Ibu, waktu saya pelayanan di Rote, puji Tuhan saya dapat motor dari hambanya yang Tuhan sudah panggil, Mr. Ken. Waktu itu saya dapat motor dan saya pakai dalam perintisan, dan puji Tuhan ada beberapa tempat yang kami rintis. Tapi saudara, setelah itu Tuhan taruh di hati saya, waktu saya keluar dari Rote, Tuhan, motor ini kamu harus tinggalkan. Saya kasih tinggal saudara di teman saya tidak punya motor lagi. Ini kan aneh, saya kan bisa pakai motor itu untuk pelayanan, tapi itu yang Tuhan mau. Dan ternyata saudara, Tuhan tidak kurang cara untuk memberkati saya. Yang penting adalah kita belajar untuk taat. Amin. Yang berikut, saya agak cepat, ayat yang ke-8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saudara yang saya kasih, saya tidak jelaskan dari awal, tetapi satu hal yang kita dapatkan di sini bahwa Ishak diberkati dengan luar biasa oleh penyertaan Tuhan yang luar biasa, karena dia menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Dalam keadaan sulit dan sukar, dalam keadaan kelaparan, itu tidak membatasi, menghalangi Ishak terus memiliki keharmonisan dalam rumah tangga. Dia tetap jaga itu, saudara. Bahkan kalau kita lihat ayat firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-9, jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ini menunjukkan betapa sayang dan cintanya Ishak kepada Ribka istrinya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam masalah kekurangan yang kita alami dalam rumah tangga, masihkah ada keharmonisan dalam rumah tangga kita? Masihkah kita baku sayang antara suami istri dan anak-anak, keluarga? Atau kita saling mempersalahkan satu dengan lain? Ini gara-gara kamu, ini karena kamu tidak kerja, ini karena begini, ini karena begitu. Ayo kita tidak ada persatuan dan terjadi kekacauan dalam rumah tangga. Ini sering terjadi, saudara. Mari kita belajar dari Ishak. Ternyata begitu Abimelek lihat, wah, ternyata Ishak lagi main gila dengan istrinya. Ada satu hubungan yang baik di sana. Memang awal dia berkata, kalau orang tanya, kamu saudara bukan istriku. Tetapi Abimelek lihat, ternyata ini mereka ada hubungan suami istri. Dan akhirnya Abimelek panggil Ishak dan berkata, kamu bilang dia ini saudara, ternyata dia adalah istrimu. Kamu yang membuat kami berdosa. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang kita dapatkan di sini adalah bahwa Ishak awal begitu takut, begitu gelisah dengan keberadaan istrinya.
Tetapi kembali Ishak menyadari bahwa itu adalah istrinya yang dia harus sayangi, yang harus dia cintai dalam keadaan apapun. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam masalah hidup yang kita hadapi, kita coba pakai konsep kita, pakai pikiran kita, pakai keinginan kita, kemauan kita. Tapi kalau dalam segala situasi keadaan, kita tetap jaga persatuan dan kesatuan dalam rumah tangga kita antara suami istri, anak-anak. Firman Allah berkata, waktu kita hidup dalam kerukunan, disitulah Tuhan perintahkan berkat. Yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Firman Allah berkata, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia disertai Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi apa? Sangat kaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan Ishak? Dalam keadaan sulit dan sukar, Ishak belajar terus menabur. Sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi ini yang dilakukan oleh Ishak. Ini membuktikan saudara bahwa sekalipun Ishak dalam penyertaan Tuhan, tetapi tidak serta-merta Ishak menunggu saja biar berkat turun dari surga. Tidak. Tetapi yang dilakukan oleh Ishak adalah dia bekerja. Dia menabur. Dia tidak malas. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kadang-kadang kita sebagai orang percaya, kita juga lebih banyak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya dalam keadaan susah, Tuhan tidak tolong saya. Padahal sebenarnya kita harus ingat, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Bagian Tuhan adalah menyertai dan memberkati kita. Hanya kita yang tidak melakukan bagian kita, bekerja, melakukan sesuatu. Apa yang ada pada kita, kita tunjukkan kepada Tuhan. Mulai menabur, sekalipun menabur dengan air mata, menabur dengan berbagai penderitaan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita memulai yang mengandalkan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti memberkati. Dan ini yang terjadi dengan Ishak. Begitu dia mulai menabur, ternyata berkat Tuhan itu melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Dia mulai bekerja keras, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jangan jadi orang yang malas. Kita mau jadi orang yang rajin. Amin. Itu hal menabur yang pertama. Menabur yang kedua, Ishak pun ternyata jadi berkat di sana. Dia memberkati orang-orang di sana. Makanya bayangkan, ketika ia bersama dengan anak buahnya mulai menggali sumur, mereka menabur dan menggali sumur, ya, peninggalan dari ayahnya Abraham. Ketika gali satu sumur, orang-orang Filistin itu menutupnya, bahkan mengusir mereka. Mereka gali lagi, usaha lagi, gali yang kedua. Tetap hal yang sama, orang-orang Filistin tidak suka mereka menutupnya, mengusir anak buah daripada Ishak dan lain sebagainya, sampai pada sumur yang ketiga yang disebut dengan Rehoboth. Di situ Ishak tetap menjaga hubungan baik antara dia dengan Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang tidak baik dengan dia, yang menghina dia, yang mengusir dia, dia tetap memelihara kasih damai di antara mereka. Dan ternyata dia tetap menjaga hubungan baik itu sampai di satu tempat yang disebut dengan Berseba. Disitulah Ishak menaikkan doanya kepada Tuhan. Dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia membuat mezbah di situ, dan disitulah ia memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau menjadi orang-orang yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Menabur dalam pengertian kita juga bekerja keras, tetapi juga menabur dalam pengertian kita juga jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah ciri khas dari orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, oleh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, cerita singkat yang terakhir bagi kita semua. Dan mari kita tundukkan kepala. Sambil kita tundukkan kepala, saya membawa kita pada satu cerita. Ini kita harus jadi berkat, dan kita harus berani keluar dari keegoisan kita. Ada seorang petani yang terganggu dengan keberadaan monyet-monyet yang merusak tanamannya. Dan suatu saat dia membuat perangkap.
Dia ambil batok kelapa, dia melubanginya, dan dia menaruh kacang-kacang di dalam batok kelapa itu. Dia membuat jerat dan dia menunggu. Begitu dia menunggu, ada monyet yang datang, saudara. Monyet ini begitu dia lihat batok kelapa dan ada kacang, dia pergi, lalu dia dengan tangannya dia mengambil kacang-kacang yang ada dalam batok kelapa itu. Dia menggenggamnya dengan erat-erat sambil dia teriak-teriak seakan-akan dia bilang, wah hari ini saya beruntung, saya berhasil, saya dapat makanan yang enak. Dia genggam erat-erat sampai ada monyet-monyet yang lain yang ada di sekitar itu datang juga. Seakan-akan monyet-monyet itu bilang, kasih kami, kasih kami, kasih kami. Tapi dia genggam terus, dia genggam terus sampai pemilik kebun itu datang. Dia tetap genggam. Monyet-monyet yang ada sudah lari, ada yang sudah naik di atas pohon. Mereka teriak seakan-akan bilang, lepaskan tanganmu, dan datang. Ada tuan kebun itu datang. Tapi dia tidak peduli, dia terus genggam karena dia pikir dia sudah berhasil. Akhirnya dia dapat ditangkap, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini membawa kita. Terkadang kita menjadi orang-orang egois. Kita diberkati tapi sulit untuk memberkati orang lain. Bahkan kita sulit untuk melepaskan keinginan-keinginan daging yang ada dalam diri kita. Tuhan berkata kepada kita hari ini, lepaskan semua keinginanmu. Amin. Datanglah kepada Tuhan. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang memberkati kita semua, baik secara jasmani dan rohani. Kalau kita adalah penyertaan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertolongannya sangat terbukti bagi kita. Mari kita bangkit berdiri.